saya katakan bahwa mereka berdua ini tetap harus dipisahkan. Jangan pernah disatukan atau berjumpa. Selama penyidikan ini terjadi, dua orang ini tadi jangan disatukan. Ada hal yang lebih ditakutkan lagi jika ternyata ini diduga terjadi, yaitu gaslighting. Pesulap sekaligus ahli tarot Denny Darko mengatakan bahwa Lesti Kejora sebaiknya tidak dipertemukan dengan Rizky Bilar selama proses hukum kasus KDRT berlangsung. Hal tersebut disampaikan melalui vlog terbaru miliknya di YouTube Minggu 9 Oktober. Selama penyelidikan berlangsung, dua orang ini jangan pernah disatukan, kata Denny Darko. Pria berusia 45 tahun itu meramal ada hal yang ditakutkan terjadi terhadap Lesti Kejora apabila dipertemukan kembali dengan Rizky Bilar, yakni gaslighting alias perdayaan mental. Adapun gaslighting adalah salah satu bentuk penyiksaan secara psikologis yang terjadi dalam hubungan interpersonal. Penyiksa melemahkan rasa percaya diri korban dengan mempertanyakan ingatan, sudut pandang, dan kewarasan. Karena untuk orang-orang yang mengalami KDRT oleh pasangannya, mereka akan kebingungan dengan perasaannya, jelas Denny Darko. Menurut Denny Darko, Lesti Kejora tidak hanya mengalami kekerasan fisik, tetapi juga terkena gangguan psikis. Oleh sebab itu, ia merasa memisahkan Lesti Kejora dan Rizky Bilar adalah strategi terbaik. Agar keputusannya tidak saling dipengaruhi oleh satu sama lain, tambah Denny Darko. Adapun Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar terkait kasus KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sesuai hasil visum, ia mengalami memar hingga lebam akibat tindakan yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Proses hukum soal laporan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar masih bergulir di Polres Metro Jakarta Selatan. Itu saya katakan bahwa mereka berdua ini tetap harus dipisahkan. Jangan pernah disatukan atau berjumpa. Selama penyidikan ini terjadi, dua orang ini tadi jangan disatukan. Ada hal yang lebih ditakutkan lagi jika ternyata ini diduga terjadi, yaitu gaslighting yang mungkin saja akan bisa dilakukan. Mau tahu gaslighting itu apa? Silahkan googling, ada di bawah sini, atau kalian cermati konten saya setelah konten yang ini. Mengapa seperti itu? Karena untuk orang-orang yang di KDRT oleh pasangannya, mereka akan kebingungan terhadap perasaannya sendiri. Hal yang menyakitkan, tapi malah dilakukan oleh orang yang paling dicintai. Hal yang paling menyedihkan, malah dilakukan oleh seseorang yang seharusnya melindungi. Tidak hanya fisik, psikis pun akan kena di sini. Bahkan kalau menurut saya, bisa jadi ada gangguan jiwa yang akan muncul dari kejadian ini. Maka memisahkan mereka adalah strategi yang terbaik, agar keputusannya tidak saling dipengaruhi oleh satu dan yang lainnya. Kalaupun ternyata ingin damai, sebaiknya diselesaikan dulu penyidikannya. Dan jika memang terbukti tidak terjadi, maka proses damai bisa dilakukan. Sebelum itu, marilah kita tunggu pihak kepolisian melakukan investigasinya. Dan kita jangan juga memperkeruh suasana dengan menjelek-jelekan salah satu pihak, menggali-gali kesalahannya, berlebihan mendukung Dedek Lesti juga itu salah. Kita tempatkan semua pada porsinya, lakukan pada porsinya, sehingga kita akan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Mengapa saya mengangkat cerita ini dan mengapa saya mengulas tanpa henti adalah karena inspirasi dari Lesti Kejora ini. Jika memang ini terjadi, saya bayangkan akan banyak sekali kasus KDRT yang akan terbuka dan terungkap. Karena saya yakin ini akan membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup dan menginspirasi banyak wanita untuk berani mempertahankan harga dirinya. Apakah kalian salah satu korbannya? Dan kartu yang pertama ini menunjukkan bahwa hasil visum keluar ini menunjukkan fakta yang selama ini belum diungkap. Visum et repertum atau sesuatu yang tertinggal dari sebuah kejadian yang diadukan ini adalah bukti otentik ilmiah yang tidak akan bisa kita fabrikasi. Artinya, bukti itu berbicara untuk dirinya sendiri. Dan dari visum yang keluar, ini disebutkan bahwa terjadi beberapa lebam di beberapa bagian tubuh Dedek Lesti ini. Artinya tidak hanya satu bagian saja, tapi ada beberapa bagian. Disebutkan juga lebamnya karena
benturan benda tumpul. Tetap kemungkinan terjatuh, terpleset, tapi kalau terpleset terus yang terluka ini ada banyak, apakah dia terpleset di tempat yang ada barang-barang yang menonjol seperti itu, atau jatuhnya berulang kali, atau di tangga mungkin, kita belum tahu. Dan untuk itu perlu dilakukan penyidikan dan penyelidikan. Tapi hasil visum tentu saja tidak bisa direkayasa, dan kenyataan bahwa dia ini lebam-lebam, ini adalah fakta yang harus kita terima. Nah, berangkat dari sini saja, jika kalian menikah, terus kemudian bertengkar, berakhir dengan lebam-lebam, apakah kalian masih akan tetap ingin mempertahankan pernikahan kalian? Tidak usah dijawab sekarang, yang mau tulis komentar di bawah silahkan, atau mungkin mau curhat karena selama ini sempat mengalami hal yang serupa, tapi belum berani mengadukannya. Yang berikutnya adalah fakta, di mana pengacara dari Rizky Bilar ini menyampaikan fakta-fakta yang ternyata bertolak belakang dengan apa yang selama ini diasumsikan dari laporan dan isi laporan yang dibuat oleh Dede Lesti ini. Seperti bukan dibanting tapi kebanting. Lalu itu bukan dipukul tapi ditepis. Dan penepisan terjadi karena adanya dugaan menarik kalung yang dikenakan oleh Rizky Bilar. Hal-hal seperti ini tentu saja tidak akan kita tuduhkan sebelum polisi melakukan penyidikannya. Tetapi dari sini, ini artinya berbeda, dan juga seandainya informasi ini disusun, mereka ingin menyampaikan satu kesimpulan yang seakan-akan, atau saya duga, dan ini sempat diucapkan, bahwa ini adalah sesuatu hal yang kecil tapi dibesar-besarkan. Benarkah hal itu terjadi dengan seperti itu tadi? Dan fakta yang menunjukkan bahwa pengacara dari Lesti Kejora memilih untuk diam, tidak mengatakan apapun, menahan diri, dan menyerahkan semua proses kepada penyidikan dari kepolisian. Tidak ada sanggahan, tidak ada tambahan hal yang baru, dan artinya kita masih harus menunggu seminggu lagi sampai Rizky Bilar nanti akan mau datang ke kepolisian. Permasalahannya, apa yang akan terjadi selama rentang waktu itu tadi? Kita ketahui bahwa Dede Lesti ini akhirnya pergi umroh, dan Rizky Bilar yang terkena gangguan psikis harus berjumpa dengan ustadz salah satunya. Dan apakah akan ada komunikasi di antara mereka? Kita harus ingat bahwa kita di sini ini baru bicara tentang KDRT-nya, belum perselingkuhan yang terjadi. Tapi anggap saja perselingkuhan itu tidak terjadi pun. KDRT ini adalah sesuatu yang lebih berat daripada apa yang satunya itu tadi. Mungkin ada beberapa orang, termasuk pasien-pasien yang menelpon saya, memaafkan saat suaminya berselingkuh. Tapi KDRT itu level yang berbeda. Tidak hanya psikis, tapi fisik pun dilukai. Tapi kembali, jika ini benar dilakukan. Karena jika tidak, maka sebenarnya akan sangat kasihan terhadap Rizky Bilar. Dan karenanya saya selalu mengajak kalian semua untuk mengangkat praduga tidak bersalah. Tapi kembali, kita pun harus percaya kepada Dede Lesti yang telah membuat laporan tentang apa yang terjadi. Tapi yuk, kita sekarang akan masuk ke fakta laporan itu sendiri. Ini masih tetap edisi spesial untuk kalian yang mengharapkan ramalan yang adem dan masih berharap mereka akan kembali. Jika ternyata apa yang terjadi itu disangsikan, dan ini semua adalah hal kecil yang dibesar-besarkan, apakah artinya ada dugaan bahwa Dede Lesti ini sebenarnya drama, melebih-lebihkan, membuat hal yang kecil terus dibesar-besarkan? Jika memang seperti itu, apa untungnya untuk Dede Lesti? Mengapa dia harus menyakiti dirinya sendiri? Atau misalkan kalau terjatuh terus kemudian dia membuat lebih lebam lagi? Apakah memang betul ada dugaan itu? Tapi anggap saja seandainya betul, apa untungnya? Dan jika dia membuat laporan polisi, artinya ini adalah dia harus siap semua hal ini menjadi viral seperti sekarang ini tadi.